Jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Karena dengan semua itu kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat subuh berjamaah di masjid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Jamaah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan mujahadah dalam ibadah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Qala, "Afala tuhibbu an akuna 'abdan syakura?" Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebagian waktu malam sehingga pecah-pecah telapak kaki beliau. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Sedangkan Allah telah mengampuni semua dosa-dosa yang telah lampau ataupun yang akan datang." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur?" Muttafaqun alaih. Dari hadis di atas kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang diantaranya adalah dalam mengulas apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni semua dosanya oleh Allah, baik yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Al-Imam Ibnu Abi Jarrah rahimahullahu taala memberikan uraian sebagai berikut. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang dalam hatinya terlintas suatu prasangkaan bahwa dosa-dosa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diampuni, yakni mengenai diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu sama seperti dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, baik dengan cara sengaja maupun dengan tidak sengaja. Dan itu sama sekali tidak benar, sebab Rasulullah SAW dan semua Nabiullah alaihi wassalam adalah mereka itu terpelihara dan terjaga dari semua kemaksiatan, dan dengan sendirinya tidak ada dosa sama sekali atau mas'um minal dzunub. Semoga kita termasuk semua dilindungi oleh Allah dari memiliki persangkaan yang jelas salah sebagai yang di atas. Jadi tujuannya hanyalah sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia betapa besarnya kewajiban setiap manusia, termasuk pula Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk senantiasa mengagungkan asma Allah serta senantiasa mensyukuri nikmatnya. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh manusia, sebagaimanapun juga besar dan tingginya nilai amalan yang diamalkannya, masih belum bisa memadai sekiranya dibandingkan dengan karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada seluruh umat manusia. Maka dari itu, hak-hak yang wajib kita penuhi sebagai imbalan karunia-Nya itu masih belum sesuai dengan amalan baik yang kita lakukan. Sekalipun dalam anggapan kita sudah amat banyak amalan yang kita lakukan, akan tetapi tidak bisa menyamai semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemahlah kita untuk mengimbanginya, dan itu sebabnya maka kita memerlukan adanya pengampunan sekalipun tiada dosa yang dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW dan para nabiullah. Hendaklah setiap kita sebagai umat muslim memiliki rasa mujahadah, kesungguhan dalam beribadah sebagai wujud syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur pun harus dilakukan dengan perbuatan
sebagaimana yang telah diucapkan oleh lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha Allah, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Syukur nikmat akan menambah kenikmatan yang Allah berikan, akan tetapi kufur akan mendatangkan azab Allah yang amat sangat pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkarinya, maka azabku amat sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang sangat banyak bersyukur dalam firman-Nya. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Rum tentang kebesarannya, tentang semua karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada umat manusia dalam firman-Nya yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai tanda, sebagai pembawa kabar gembira, dan agar kamu dapat merasakan sebagian dari nikmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri acara pembacaan hadis kita pada pagi kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, kami memohon kepadamu ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pompes, dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau adalah Maha Pemberi hidayah, maka dari itu berilah hidayah kepada kami agar kami bisa melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua kelarangan-Mu. Ya Allah, berilah kami kesehatan agar kami bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi rezeki ya Allah, Engkau adalah Maha Pemurah. Maka dari itu ya Allah, berikan rezeki yang luas dan berkah agar kami mau bersedekah kepada anak-anak yatim, orang-orang duafa dan perjuangan Islam. Dan berilah kepada kami kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.